selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan semangat dan tetap sehat. Nah, hari ini kita masuk pelajaran agama Katolik dengan judul Percakapan dengan Nikodemus. Pada minggu lalu sudah kita bahas bagaimana kisah Yohanes Pembaptis. Hari ini kita akan melihat bagaimana sih percakapan Nikodemus, seorang para agama Israel, yaitu termasuk orang Yahudi, dengan Yesus. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala puji dan syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Banyak Tuhan segala tugas dan tanggung jawab yang kami laksanakan pada hari ini. Banyak segala aktivitas yang kami laksanakan dalam kegiatan kami pada hari ini. Seluruhnya kami serahkan kepadamu Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini, tujuan pembelajarannya itu supaya kita memahami apa artinya dilahirkan kembali, lalu dapat merubah perilaku kita yang buruk menjadi baik. Supaya dipaham, dibuka buku agamanya pada halaman 47. Ingat ya, halaman 47. Di situ ada gambar. Lihat, berapa orangkah dalam gambar itu? Ada 4 orang, yaitu ibu guru, baru 2 siswa laki-laki dan 1 perempuan. Nah, di dalam gambar itu sedang mengadakan ujian. Yang paling besar itu dalam gambar ini yaitu laki-laki sedang menyontek. Dia menyontek kopekannya ketika ujian. Nah, dari gambar ini guru berada di belakang siswa, dan di belakang guru dan di belakang siswa, guru itu mengamati siapa saja dalam ujian. Nah, dari gambar ini menyampaikan kepada kita kalau perbuatan mengopek atau melihat jawaban dalam kertas yang kita sembunyikan itu adalah perbuatan buruk. Nah, perbuatan inilah yang tidak boleh kita buat, kita lakukan. Dalam kita mengikuti ujian, kita harus serius. Selama ini kita kan sudah belajar, kita harus persiapkan dengan baik. Kalau ketika ujian, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dengan jujur. Jangan seperti pada gambar, melakukan yang buruk, yaitu mengopek jawaban. Lalu kita buka lagi buku agamanya pada halaman 49 lah. Di situ kan ada gambar tuh Yesus dan orang yang disebut Nikodemus. Percakapan dengan Nikodemus. Ia datang pada Yesus di waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada ia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dari pesan kitab suci pada hari ini, yaitu percakapan oleh Nikodemus bersama Yesus, yaitu membahas tentang kelahiran kembali. Kelahiran kembali artinya kita dilahirkan dalam roh. Roh kita, hidup kita ubah dari yang buruk menjadi yang baik. Contohnya kita melawan orang tua. Ingat, itu adalah dosa. Ketika kita melawan orang tua, jangan lagi dilakukan. Kedepannya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh orang tua kita kepada kita dan oleh orang-orang tua lainnya. Dilahirkan kembali maksudnya tadi adalah pembaptisan. Pembaptisan yang kita terima waktu kecil atau masih balita, itulah artinya kelahiran kembali. Maka dengan itu jadilah anak Tuhan yang taat akan perintah Allah dan tidak melakukan yang buruk.